Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk rajin cuci tangan, selalu memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu jaga jarak. Nah, itu merupakan beberapa upaya pencegahan dalam penyebaran virus COVID-19. Maka anak-anak harus tetap belajar di rumah ya. Jangan sering bermain keluar rumah dan upayakan untuk tetap di rumah saja. Pada pertemuan kali ini, Bu Syarifah akan memberikan materi pembelajaran kelima. Seperti sebelum-sebelumnya, kita telah mempelajari pada tema 3, subtema 1. Nah, saat ini kita akan memasuki pembelajaran kelima. Selanjutnya, kita akan masuk ke video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan hanya dengan suara dan gambar. Berikut ini merupakan video yang sudah Ibu buat. Selamat belajar. Hai anak-anak kelas 3, selamat pagi. Kali ini kita bertemu pada pembelajaran kelima. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi terkait bahan untuk membuat benda. Tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari yang berada di sekitar rumah. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, maupun plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan juga nama benda-benda yang dihasilkan. Misal, seperti gelas terbuat dari kaca. Kemudian ada juga meja yang terbuat dari kayu. Atau tempat sampah yang terbuat dari plastik. Nah, selanjutnya kita akan membahas benda dari kaca. Sambil Ibu bacakan, anak-anak bisa membuka halaman 41 pada buku paket tema. Buku tema 3, halaman 41. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, anak-anak ketika minum es teh, pasti anak-anak minum dari gelas. Mengapa minum dari gelas? Karena gelas itu terbuat dari kaca dan kedap air. Jadi resiko anak-anak apabila sedang minum es teh itu es tehnya tidak bocor. Nah, selanjutnya ini ada contoh benda dari kaca. Ini ada gelas, kemudian ada jendela. Itu merupakan contoh-contoh bentuk benda yang terbuat dari kaca. Kemudian benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Penghantar panas yang baik itu seperti apa? Penghantar panas yang baik itu apabila terkena panas, maka
panas itu bisa merambat di bahan atau benda tersebut. Contohnya panci. Pernah melihat ibu memasak ketika panci ditaruh di atas kompor. Ketika kompor dinyalakan, panci tersebut dapat cepat panas, dapat untuk memasak air karena benda tersebut terbuat dari logam. Nah, logam itu logam aluminium. Itu yang dinamakan bahwa benda dari logam merupakan penghantar panas yang baik. Nah, ini contohnya ada sendok, ada garpu, kemudian ada juga ini pagar rumah. Nah, bisa dilihat pagar di tetangga atau di depan rumah yang memiliki pagar, atau anak-anak ketika berangkat ke sekolah melihat ada pagar di sekolah. Nah, itu pagar terbuat dari logam. Selanjutnya ada benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil yang kamu miliki. Terbuat dari apakah penghapus itu? Nah, coba diamati. Penghapus pensil itu terbuat dari apa? Sifatnya seperti apa? Coba diamati. Nah, penghapus itu dibuat dari karet. Benda-benda lain yang dibuat dari karet antara lain ada ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Karet bersifat elastis, tidak mudah panas dan tidak mudah retak. Nah, elastis itu seperti apa, Bu? Elastis itu ketika suatu benda itu ditekan, digerakkan itu mudah dibentuk, mudah digerakkan. Dan ketika kalian tekan, nanti akan kembali ke bentuk semula. Itu namanya elastis. Coba karet, penghapus dari karet itu kalian pegang, kalian tekan, nanti pasti akan kembali ke bentuk semula. Atau karet gelang yang biasa digunakan oleh anak-anak perempuan, itu ketika kalian tarik itu pasti akan melar. Nah, melar itu namanya elastis. Nah, ini ada contoh benda dari karet. Ada penghapus, ada ban. Nah, ban itu pasti anak-anak sering melihat ya, ada ban dari sepeda, ban motor, ban mobil, kemudian ban yang ada di becak, atau semua ban yang ada di semua kendaraan itu terbuat dari karet. Nah, ayo berdiskusi. Kita telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan perabotan rumah di lingkungan rumahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah di lingkungan rumahmu. Nah, pasti di rumah anak-anak ini pasti ada yang namanya tempat sampah. Nah, ini tempat sampah ada yang terbuat dari plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat untuk tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di rumahmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah ayah, ibu, kakak, adik, dan dirimu sendiri mempunyai kesadaran dalam membuang tempat sampah di tempatnya? Sekarang, lakukan musyawarah dengan keluarga, dengan ayah, ibu, kakak, maupun adik. Diskusikan bagaimana cara meningkatkan kebersihan di lingkungan rumah. Coba didiskusikan. Apakah dengan cara peraturan wajib membuang sampah setiap pagi, atau dengan aturan yang membuang sampah sembarangan didenda, atau harus mencuci piring. Nah, ada berbagai
kalian bisa mendiskusikan aturan-aturan cara menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kebersihan di lingkungan rumah. Selanjutnya, setelah kalian bermusyawarah, coba perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Ada yang dari kayu, ada yang dari plastik, ada yang dari aluminium atau logam. Adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Yang sering kalian temui pasti ini ya, karena kalian pasti semuanya punya penggaris. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris di bawah ini. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Pada penggaris yang sering kalian miliki, seringkali ada dua satuan panjang, yaitu milimeter dan sentimeter. 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Bisa kita perhatikan dulu ini. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Kemudian 1 cm sama dengan 10 mm. Maka, nah ini ada contoh soal. 150 cm sama dengan 100 cm. Mengapa bisa 100 cm? Karena 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini ada 150. Ada 150, maka ini 100 cm ditambah dengan 50 cm. Nah, 100 cm ini kita jadikan meter. Nah, ini 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm, maka 150 cm jadi 1 meter ditambah 50 cm sama dengan 1 meter 50 cm. Bisa dipahami anak-anak? Coba kalian belajar bersama ayah dan ibu atau dengan kakak terkait pembelajaran satuan panjang. Ada contoh soal. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Nah, berarti ini artinya 5 meter lebih 30 cm. Ini ada contoh ukurannya ini ya, bisa diperhatikan. Kemudian, berapa panjang pita dalam satuan centimeter? Bisa kita lihat. Ini sudah diuraikan ya. 5 meter sama dengan 500 cm. 30 meter sama dengan 30 cm tetap sama 30 cm. Maka 500 cm ditambah 30 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Ayo kita bersama mengerjakan latihan soal. Nah, bisa disimak ini nomor 1, 200 cm sama dengan titik-titik meter. Nomor 2, 6 meter sama dengan titik-titik centimeter. Nomor 3, 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik centimeter. Cara mengerjakan soal. Nomor 1 yaitu 200 cm sama dengan titik-titik meter. Apabila ini ada kesalahan, maka 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, maka 200 cm sama dengan, ini 1 dengan 1, berarti kalau ini 2 dengan 200 cm sama dengan 2 meter.
bisa kita amati bahwa 1 meter ke sentimeter itu nolnya bertambah 2. Kemudian yang nomor 2, nah sama dengan nomor 1, cuma ini dibalik, maka 6 meter sama dengan 600 cm. Selanjutnya 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik centimeter. Nah, kita terapkan pada soal sebelumnya. Sama dengan soal sebelumnya, maka 2 meter ini dijadikan 200 cm. Nah, ini 200 cm ditambah 45 cm, maka hasilnya 245 cm. Nah, sudah selesai ya pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui anak-anak sudah paham atau belum terkait materi yang Ibu bagikan tadi, Ibu memiliki beberapa latihan soal, hanya 5, dan nanti dikerjakan, ditulis soalnya dan dikerjakan di kertas ya. Nanti Ibu juga akan membagikan ke dalam sebuah file apabila nanti mau dicetak bisa. Nah, sekian. Nah, sudah belajar kan anak-anak kelas 3? Bagaimana materi pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan untuk anak-anak? Semoga tetap menyenangkan dan dapat menambah ilmu anak-anak selama belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan, memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menerapkan jaga jarak bersama orang lain ketika keluar rumah. Nah, semoga materi yang Ibu berikan bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp nanti ya. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.